pada video kedua saya ini, saya akan melakukan penyempurnaan codingan saya yang sebelumnya sudah saya berikan pada video pertama, yang dimana fokus kita pada video kedua ini adalah saya mengimplementasikan yang per semua materi yang saya sampaikan pada video pertama. Dan karena itu ada beberapa bagian-bagian yang memang harus beberapa materi yang harus saya berikan di sini. Pada video kedua saya akan mengimplementasikan semuanya menjadi satu. Nah, pada cerita kali ini eh, saya akan membuat sebuah aplikasi yang dimana ini berisikan akun untuk membayar sebuah listrik token. Jadi eh, ada pada codingan saya ini, saya melakukan yang namanya seperti membuat aplikasi untuk membayar tagihan listrik, yang dimana uh, has uh, algoritma dan juga beberapa peraturan tertentu saya ambil dari UTS kami, yaitu dari sini berikut. Baik, untuk yang pertama saya memasukkan ada total tiga include di sini, atau total tiga header yang memiliki uh, seperti stdio yang untuk mengaktifkan fungsi print string untuk sandi yang saya buat di sini, dimana uh, sebentar. Nah, di sini saya masih menggunakan strcspn dan juga strcmp, yang dimana itu adalah fungsi fungsi untuk string, dan juga conio.h untuk menyembunyikan menghidden password kita. Nah, di int main saya di bodinya, int main ini adalah body, di sini adalah tempat kita untuk mengcoding atau memberikan sebuah perintah. Saya menggunakan tipe data untuk sandi saya, yaitu nama, sandi, dan juga C untuk gauge nantinya. Dan juga ada int h ini sebagai tanda uh, input yang dimasukkan itu terus menerus dari 0 sampai bilangan selanjutnya. Dan di sini ada float. Di sini adalah mulai penggunaan tugas UTS saya. Tapi kita fokus dulu ke bagaimana saya melogin akun, baru bagaimana saya menghidden akunnya. Yang pertama, saya memberikan pada baris ke-14, saya meminta pengguna untuk memasukkan nama dengan fungsi fgets agar namanya itu tidak terpotong nantinya. Dan yang ke-16 ada printf. Printf ini adalah masukan sandi. Di sini saya meminta pengguna untuk memasukkan apa sandi yang telah ditentukan. Dan di sini kita bisa lihat sandinya itu ada di sini, sandi strcspn. Ini untuk menghapus karakter spasi, supaya spasi itu tidak ada masuk ke dalam kata sandi. Sandi yang sudah kita tentukan ini. Di sini ada strcmp sandi. Di sini adalah jika sandi dimasukkan itu benar, atau sandi yang dimasukkan di sini saya buat sandinya adalah laprak, dan jika pengguna memasukkan ini berarti maka akan ada penyelesaian selanjutnya.
Oke, sebelum itu, setelah tadi saya menyuruh dia untuk memasukkan laprak, berarti dia akan mengeluarkan ini, mengeluarkan perintah selanjutnya. Di sini ada fungsi while, sudah saya jelaskan tadi. Kalau misalnya fungsi while di sini untuk memulai loop tak terhingga untuk membaca karakter satu persatu. Di sini saya menggunakan C sama dengan gauge, yang dimana variabel C ini adalah eh, variabel fungsi ini digunakan untuk menghidden atau menyembunyikan eh, kata yang mau kita masukkan atau karakter yang mau kita masukkan. Yang dimana supaya kita bisa menggunakan gauge ini, kita harus membuatnya menjadi sebuah variabel yaitu C. Dan dimana gauge ini tidak akan berfungsi kalau kita tidak memberikan dia conio.h. Selanjutnya ada if C sama dengan 13, ini ada kunci ASCII yang dimana kalau ketika dia sudah memasukkan nilai dan menekan enter, itu adalah bukti bahwa nilainya itu input yang dia masukkan itu sudah selesai dan tinggal mengenter. Berarti itu adalah akhir dari penginputan. Jika kita tidak membuat dia menjadi 13, maka dia akan terus-menerus berlanjut. Di sini ada C sama dengan 8. Di sini juga kode ASCII yang dimana 8 itu berfungsi sebagai backspace yang menghapus agar bisa menghapus karakter new line atau karakter yang salah kita buat atau kita mau merubah karakternya. Jika kita tidak membuatnya, maka ketika kita ingin menghapus, maka dia akan terus bertambah. Begitu juga dengan H minus ini, itu adalah fungsinya untuk menghapusnya. Berarti kalau H minus minus berarti H-nya itu jumlah angkanya itu berkurang. Else, dan ini perintah ketiga, printf kalau bertambah jika kita mengetik ke dalam yang di dalam sandinya itu, yaitu sama dengan kalau kita menambahnya, maka kita akan membentuk dia menjadi bintang dengan bentuk bintang ini, yang dimana ini adalah kalau kita masukkan sandinya kalau kita menginputkan karakter, kalau kita menginputkan sandi, maka dia akan menjadi H++. H++ itu yang berarti kita sedang menambah karakter, dan karakter itu akan digantikan atau disensor oleh tanda bintang ini, yang itu adalah fungsi dari C. C tadi adalah gauge. Sudah. Nah, jika sandi yang dimasukkan itu benar, kita akan masuk ke fungsi if, dimana ada fungsi if di sini. Sebelum itu kita akan, setelah dia masuk ke laprak, dia akan menyuruhnya untuk saya meminta agar dia memasukkan jumlah kWh yang digunakan atau kilowatt yang digunakan dalam per rumah. Dan ini ada penggunaan kWh. Jika penggunaan kWh lebih dari atau kurang dari 0 atau tidak boleh negatif. Ini sebuah perintah bahwa kWh-nya itu tidak boleh negatif. Berarti dia harus lebih dari 0. Jika dia lebih kurang dari 0, berarti program akan mengatakan itu sebuah keeroran. Yang kedua ada perhitungan tagihan. Di sini ada penggunaan kWh. Jika pengguna kWh-nya memasukkan nilai di lebih dari 100, kurang dari 100, tagihannya penggunaan jumlah kWh-nya akan dikalikan dengan 1000. Dan jika penggunaan kWh-nya kurang dari atau sama dengan 500, maka dia akan dikalikan jumlah KWH-nya tadi atau penggunaan KWH-nya tadi akan dikalikan dengan 1500. Juga jika berarti ada else di sini, berarti itu menandakan jika penggunaan KWH-nya di atas dari 500, maka penggunaan KWH-nya akan dikali 2000. Di sini ada
fungsi if juga jika total tagihannya atau jumlah dari penggunaan KWH-nya tadi dikalikan dengan dengan ini harga dari per KWH-nya, dan jika itu melebihi sekitar 1 juta maka akan dikenakan pajak sebesar 10%. Di sini pajak itu dikalikan dengan pajak itu sama dengan total tagihan dikali 0,10, karena 10% itu sama dengan 0,10. Jadi pajak itu sama dengan total tagihan dikali 0,10. Ini ada tagihan minimum. Jika tagihan minimumnya di bawah dari 5.000, berarti total tagihannya sama dengan 50.000. Ya, maksud saya, jika total tagihannya itu di bawah dari 50.000, maka total tagihan itu sama dengan 50.000 juga. Baru yang total tagihan terakhir, saya memasukkan total tagihan ditambah dengan pajak. Jadi setelah tadi total tagihan dari sini, kita misalkan dia melebihi dari 500, berarti jumlahnya tadi ditambahkan dengan pajak ini. Dan saya membuat output di mana printf jumlah KWH yang digunakan persen 2f. Di sini persen 2f berfungsi agar komanya itu bisa 2, biar angka di belakang komanya itu bisa 2, biar tidak terlalu panjang. Di sini ada penggunaan KWH. Penggunaan KWH ini itu di awalnya tadi. Penggunaan KWH-nya itu maksudnya itu adalah jumlah awal yang diinputkan oleh si pengguna. Di sini ada printf total tagihan sebelum pajak. Di sini ada persen 2% .2f, di mana total tagihan dikurang dengan pajak. Jika pajaknya lebih dari 0, printf pajak 10%. Dan ya, di sini ada if juga, jika pajaknya melebihi 0, maka printf-nya pajak 10%-nya sama dengan RP. Di sini dia meminta berapa pajak totalnya. Saya meminta berapa pajak. Saya sebagai pemrogramannya saya meminta agar pajak tersebut bisa ditampilkan di outputnya dan menghasilkan berapa pajak dari si pengguna. Dan yang terakhir ini ada printf. Di sini berfungsi untuk total tagihan akhirnya, di mana di sini dia meminta agar jumlah total tagihan akhir tadi, yang dimana total tagihan ditambah dengan pajak, dan dia menampilkannya di sini printf total tagihan akhir dan total tagihan akhir. Di sini ada persen 2f seperti yang saya katakan, itu untuk mengambil angka 2 di belakang koma. Mari kita coba. Saya masukkan nama saya. Saya masukkan sandi tadi lah. Nah, karena saya masukkan benar, maka dia akan langsung ke masukkan jumlah KWH yang digunakan. Jika saya menginputkan misalnya 30, maka berikut adalah total tagihan akhir saya, sekitar 50.000. Baik, sekian pemaparan atau hasil codingan saya dan juga penjelasannya. Mohon maaf jika memiliki banyak kekurangan. Jika ada hal yang mau dikritik, bisa disampaikan pada kolom komentar. Saya siap untuk menerimanya. Jika ada salah kata atau salah pengertian atau ada
kekeliruan dalam saya menjelaskan bisa diberikan pada, tolong di komen, diberikan komentar di bawah. Saya Joshua Panggabean, terima kasih.